depresi bukan tanda seseorang kurang berdoa. Bahkan mohon maaf, depresi bukan sebuah dosa. Tapi depresi dapat membawa seseorang masuk ke dalam pencobaan. Depresi bukan sebuah kegagalan, tapi kabar baiknya Tuhan sanggup memulihkan. Bapak Ibu, di minggu ketiga sepanjang bulan ini kita belajar mengenai resilience, ketangguhan, daya tahan, kekuatan. Di week pertama kita belajar mengenai sebuah mental attitude, kuat, strong, gak lemah, gak nyerah. Kita kuat menghadapi badai kehidupan. Kalau bahasa kerennya bring it on, lo jual gue beli walaupun mungkin bayarnya nyicil. Nggak takut. Minggu kedua kita belajar mengenai yang namanya resilience identity. Identitas yang kuat, identitas yang benar. Dan di minggu ketiga ini izinkan saya mengangkat sebuah isu yang banyak pendeta nggak berani ngangkatnya. Yang banyak gereja seakan-akan nggak sensitif sama isu ini. Saya beri judul Resilient Mind. Dalam temanya Bapak Ibu menghadapi depresi. Menghadapi depresi. Apa respon Alkitab menghadapi depresi? Apa yang Alkitab ajar tentang depresi? Celakanya Bapak Ibu ada luka yang tidak berdarah, tapi sakitnya minta ampun. Ada luka yang tidak tampak dari luar, tetapi menghancurkan cukup luar biasa. Celakanya ada banyak orang datang ke gereja tersenyum, tapi hatinya di dalam berkata, Tuhan, I am broken. Celakanya di gereja kita diajar berbohong. Kalau pendeta tanya apa kabar, semua bilang luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Padahal datang sambil dikejar-kejar sama pinjol. Bahkan yang lebay lagi, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tentunya bukan di gereja ini. Ada banyak luka yang gak kelihatan dari luar. Kita diajar kelemahan adalah hal yang memalukan. Kita diajar memperlihatkan air mata adalah hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau orang datang sama gereja bilang saya depresi Pak Pendeta. Celakanya banyak pendeta tidak dilatih untuk bilang what can I do for you. Justru banyak pendeta ngomong gini, kurang doa sih. Celakanya kalau anak muda datang ke gereja dan bilang Pak Pendeta saya mau bunuh diri. Aduh kamu gak punya iman ya. Celakanya gereja tidak di-train, tidak dilatih. Sehingga banyak orang gak mau ke gereja. Bilang kiri kanan saudara, dia bukan marah-marah. Memang gitu orangnya bilang. Bapak Ibu mari kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Atau kisah yang paling saudara biar bisa mengerti dulu. Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah seorang the greatest. Seorang preacher from England, my hometown. Seorang pembicara hebat dari yang namanya Inggris. Tempat opung saya lahir, Ratu Elizabeth. Buru junta itu dia. Pangeran Charles nomor 16 menjuntak. Apa araku itu? Bapak Ibu Charles Haddon Spurgeon pada tahun 1866, saudara perlu mengerti bahwa dia banyak menyembuhkan orang sakit. Dia banyak mengusir setan. Pelayanannya melegenda. Kalau saudara ketemu pendeta, pasti semua pendeta pernah ngutip perkataan dia. Charles Haddon Spurgeon 1886 di sebuah gereja besar di Inggris. Di tengah 5.000 jemaatnya, dia mengutip ayat Yesaya 41. Dia membuka khotbahnya dengan kata-kata yang mengguncang jemaatnya. Bapak Ibu saya quote and quote perkataan yang gak saya kurangin, gak saya lebihin. Dia ngomong begini, hari ini saya harus berbicara kepada diri saya sendiri. Ketika saya berusaha menguatkan mereka yang tertekan dan putus asa. Padahal sebenarnya saya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri. Sebab saya membutuhkan sesuatu yang dapat menyemangati hati saya. Mengapa demikian? I didn't know. Saya tidak mengerti asalnya. Tetapi saya merasa memiliki duri dalam daging. Utusan iblis yang terus memukul saya. Jiwaku tertunduk di dalam diriku. Dengar kalimat selanjutnya. Rasanya aku lebih memilih mati daripada hidup. Semua yang Tuhan pernah lakukan melalui hidupku seakan-akan terlupakan. Keberanianku runtuh, semangatku patah,
dan aku membutuhkan doa kalian. Saya bisa bayangin kalau Gideon Simanjuntak naik khotbah dan ngomong sama jemaatnya, rasanya aku ingin mati saja. Saya yakin saudara akan bilang, gak punya iman ya Gideon. Gitu aja lembek. Kalau kita ingin melihat lagi Bapak Ibu, John Henry Jowett, salah seorang pendeta besar dari Amerika. Dia berkata, bagi jemaat kelihatannya hidup kami selalu, rohani kami selalu stabil dan tinggi. Tanpa naik turun, hanya sukacita tanpa putus. Dikatakan seringkali aku menderita, seringkali aku benar-benar gak ngerti Tuhan sedang buat apa. Banyak jemaat berpikir gini, enak jadi pendeta. Ada masalah tinggal doa. Enak jadi pendeta. Dia pikir pendeta gak punya masalah. Ketika WL bilang sambut firman Tuhan, langit terbuka, pendeta turun. Haleluya. No. Bahkan tokoh yang mungkin saudara kenal, Bapak Ibu, Martin Luther. Tokoh kegerakan, dari pergerakannya muncullah kegerakan protes. Muncullah aliran Kristen baru, Protestan. Dia dengan berani memakukan dalil, 13 dalil di pintu gereja di Jerman. Dia tidak takut dibunuh, dia tidak takut dikucilkan. Tetapi Martin Luther yang terkenal itu mengatakan demikian. Bapak Ibu, bahkan keluarganya menyembunyikan benda-benda berbahaya, takut ia melukai dirinya. Dalam masa tergelap dalam hidup Martin Luther, dia bilang begini, selama lebih dari 1 minggu, aku berada sedekat mungkin dengan gerbang maut dan neraka. Aku menggigil di seluruh tubuhku. Kristus seakan-akan hilang sepenuhnya bagiku. Aku diguncang keputusasaan dan godaan untuk menghujat Allah. Celakanya, orang saleh tidak dikhususkan dari depresi. Celakanya, orang benar tidak diluputkan dari depresi. Tokoh yang paling terkenal Bapak Ibu, Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata sebuah kalimat yang kita tahu. Bapak Ibu, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Bahkan Elia dan Musa yang berjumpa dengan Yesus di Bukit Transfigurasi. Elia mau bunuh diri, Musa mau minta mati. Lalu apa pertanyaannya Pak Pendeta? Jika hari ini saudara sedang berada di momen depresi, berarti saudara sedang berjalan di jalan yang pernah dilewati para pahlawan iman. Memang dari diam saudara mulai depresi. Suatu hari Bapak Ibu muncul ruam di tangan saya. Di telinga saya. Di kaki saya. Saya kira cuman penyakit kulit biasa. Saya obatin. Muncul hilang. Saya pergi ke rumah sakit. Dokter bilang, oh ini mah bukan penyakit Pak. Bapak stres. Saya bilang enak aja pendeta stres. Dia bilang memang gitu Pak. Orang stres gak pernah ngaku. Coba di sini siapa yang stres angkat tangan. Stres semua memang. Celakanya begitu. Kita menolak bahwa diri kita stres. Bapak Ibu mari kita belajar lebih dalam lagi. Apa sih yang dimaksud dengan depresi? Kadang-kadang kata depresi dipakai terlalu banyak hal yang tidak tepat. Mohon maaf Bapak Ibu. Depresi bukan sekedar mobilmu disalip dan kau bete. Itu bukan depresi. Depresi bukan sekedar kamu putus cinta. Gue depresi, lu lebay. Depresi bukan sekedar saudara mohon maaf just another bad day. No. Depresi menurut terjemahan yang saya dapat dan saya suka banget kalimat depresi ini. Depresi adalah embody emotional suffering. Penderitaan emosional yang mewujud dalam tubuh. Bahasa gampangnya begini. Emosi yang sakit menjelma menjadi rasa sakit fisik. Bahasa kerennya begini. Tubuh berbicara ketika hati tidak sanggup berkata-kata. Jadi karena tubuh kita, karena mental kita kena, karena mungkin suami kita mengecewakan kita, suami kita selingkuh, kita cerita sama mama kita malah nyalain kita. Kita cerita sama orang tua kita malah nyalain kita. Kita ngomong sama orang lain malah merendahkan kita. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa share, kita keep di dalam, makan dalam, tanpa terasa fisik kita yang nanggung begitu berat dan tiba
tiba-tiba muncul tuh. Jantung debar-debar. Mulai muncul tuh. Ada penyakit yang gak pernah muncul sebelumnya. Mulai tuh bibir pecah-pecah. Susah buang air besar. Minumlah larutan penyegar. Karena kita di Indonesia, Bapak Ibu dilatih untuk gak boleh ngomong, gak boleh cerita, gak boleh ngomong apa-apa. Bahkan kalau kita punya penyakit itu kita bilang gak punya iman kamu. Coba bilang kiri kanan saudara. Dia memang gitu orangnya, bukan marah-marah, bilang saudara. Amin. Embody. Dikatakan Bapak Ibu, emosi yang sakit. Tubuh menjadi bahasa yang paling jujur dari jiwa yang terluka. Tubuh menjadi bahasa yang paling jujur. Tiba-tiba sakit perutnya. Tiba-tiba jantung debar-debar. Tiba-tiba breakout mukanya jerawatan. Tiba-tiba diam semua. Ini lama-lama gue depresi di sini khotbah nih gue nih. Ya. Tubuh menjadi bahasa bagi jiwa yang terluka. Mari kita akan melihat Bapak Ibu, kabar baiknya pada hari ini. Depresi bukan sekedar sedih sedikit. Depresi adalah penderitaan emosional yang termanifestasi secara fisik. Embody emotional suffering. Firman Tuhan bilang demikian, Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang kuat semangatnya dapat. Baca woi. 3, 2 ya. Kadang-kadang yang bikin pendeta depresi lu pada. Orang yang kuat semangatnya dapat bertahan menghadapi penyakit. Tapi siapa yang dapat bertahan bila apa? Semangatnya apa Bapak Ibu? Patah. Depresi bukan tanda seseorang kurang berdoa. Bahkan mohon maaf, depresi bukan sebuah dosa. Tapi depresi dapat membawa seseorang masuk ke dalam pencobaan. Depresi bukan sebuah kegagalan, tapi kabar baiknya Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Mungkin khotbah saya hari ini akan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Karena dianggap oh enggak gitu tuh. Saya percaya ada beberapa depresi yang diakibatkan oleh kuasa kegelapan. Tapi saya juga percaya ada banyak depresi yang terjadi karena luka hatinya. Karena pahit hidupnya. Karena dia mengalami abuse. Mari kita belajar dari sebuah tokoh di Alkitab yang mengalami kemalangan begitu progresif. Bukan hanya pajak yang progresif. Tapi kemalangannya apa? Progresif, maju. Orang ini Bapak Ibu bukan orang berdosa. Alkitab bilang demikian, ketika iblis baru kembali dari memutari bumi, Allah secara spesial tanya sama iblis, bilang begini, adakah engkau melihat hambaku? Tidak ada di seluruh bumi ini yang saleh seperti dia. Siapa namanya? Simanjuntak marganya. Dia bilang, adakah yang seperti Ayub? Alkitab bilang, Ayub very good man, godly man. Saya mau bilang sama saudara, mari kita jujur, tampilkan ini gambar Ayub yang dipercaya kejadian pada masa itu. Ayub dipercaya duduk di pintu luar kota, di gerbang luar kota. Kenapa? Karena bagi dunia dia dianggap kutuk. Bapak Ibu, iblis dalam Ayub 1 menghancurkan Ayub. Hartanya diambil, anaknya mati. Saudara pernah mikir nggak, kenapa iblis nggak bunuh istrinya? Kenapa cuma anaknya? Oke, pikirkan, saya toilet dulu ya. Kenapa? Kenapa anaknya dibunuh, istrinya nggak dibunuh? Mungkin Ayub berharap istrinya yang dibunuh. Kenapa? Karena iblis mau pakai istrinya buat nyerang Ayub. Bu, tidak ada pukulan yang paling berat ketika istri tidak menghormati suami. Itu hak Bu. Ketika suami pulang kantor udah capek cari kerja, terus dia bilang gini, dapat? Gak dapat? Memang lo laki-laki gak ada guna. Gak ada otak lo. Nyesel gue kawin sama lo. Itu suami tuh dengar gitu tuh. Walaupun dia marah, lu gak ada otak, lu. Dua orang gak punya otak ngobrol.
Enggak ada motivasi yang paling besar bagi seorang suami. Ketika istrinya bilang begini, "Pak, dapat kerja?" "Belum, mah." "Jangan takut, Pak. Mama doa buat Papa. Yuk kita makan. Mama aja ya, Papa gak usah makan." Misalnya, "Papa gak punya duit, mah." Ada yang mau nangis jadi gak nangis deh. Mau Gideon mah gak bisa serius. Lo cari pendeta kayak gue. Sombong Gideon. Bapak Ibu, Ayub, gambar ini, Ayub bukan diserang dari luar. Terhadap harta, Alkitab bilang Ayub kuat, Pak. Ayub dia robek bajunya, dia bilang Allah memberi, Allah yang mengambil. Ini kayak anak TK semua ya saudara. Terpujilah Tuhan. Ayub digoyang dari luar. Ayub kuat. Ayub bilang, gak ada masalah. Tapi iblis pinter. Medan peperangan iblis bukan dari luar. Iblis bergeser. Kemana? Ke dalam. Mentalnya Ayub dihajar. Pikirannya dihajar. Peace of mind-nya dihajar. Ayub dihancurin di dalam. Ayub disikat dari dalam. Karena ketika harta diambil, Ayub santai. Betul tidak? So kalau baca Alkitab, Ayub 1, dia radikal setia. Tapi tiba-tiba di Ayub 2, dia memberontak. Di Ayub ketiga, dia putus asa total sama Tuhan. Saya nggak tahu, tampilkan gambar Ayub. Saya nggak tahu apa yang Ayub pikirkan. Karena Ayub nggak pernah ngomong sama saya. Tetapi Bapak Ibu setidaknya kitab Ayub memberikan kita informasi apa yang Ayub pikirkan. Karena di Ayub 29, Ayub memberikan gambaran betapa Ayub mengingat masa-masa kejayaannya. Ayub bilang begini, aku mengingat ketika tanganmu masih menyertai aku. Ayub berkata, tampilkan ayatnya, aku mengingat ketika engkau beserta dengan aku. Aku mengingat anak-anakku. Aku masuk ke sebuah kota, semua orang berdiri menghormati aku. Orang-orang muda tidak berani berbicara kepadaku. Para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi menghormati aku. Di Ayub ke-29 dia mengingat the glorious of time. Masa kejayaannya. Di Ayub ke-30. Dari tadi gue minta tampilin mana itu ayatnya. Di Ayub ke-30 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayub mengingat kejatuhannya, kehancurannya. Mari kita jujur jemaat kerinduanku. Kelapa Gading lantai 5, lantai 6 dan streaming. Kita menghadapi penderitaan yang kita tahu alasannya gampang. Betul nggak? Kita menghadapi penderitaan yang kita tahu penyebabnya gampang. Kita menghadapi penderitaan yang kita tahu alasannya gampang. Tapi akan sulit buat kita menghadapi penderitaan, kita nggak tahu kenapa. Akan sulit buat kita udah bertobat, kita udah cari Tuhan, kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita udah meninggalkan dosa kita yang lama, dan tiba-tiba seakan-akan Tuhan gak berbuat apa-apa. Respon kayak apa gitu. Akan sulit bagi kita. Kita kan gampang kalau kita ada masalah kita tahu, oh karena gue salah. Bakal berat buat kita. Kita udah cari Tuhan. Kita udah bertobat. Kita udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Doa udah. Puasa udah. Nyumbang orang miskin udah. Kasih perpuluhan udah. Ngampunin orang tua udah. Pokoknya semua all the checklist. Dan tapi tiba-tiba dihajar. Dar! Biar yang tidur bangun. Enak aja gue lagi khotbah, lu tidur. Depresi gue jadi. Setuju gak?
Mudah nggak buat kita tiba-tiba ada hari buruk, ada masalah besar datang sama kita. And we don't know why. Halo? Ayo, responmu akan menentukan saya lanjut apa enggak di khotbah nih. Mudah nggak bagi kita? Mudah nggak bagi kita? Kita udah bertobat. Semua yang Alkitab tulis sudah done, we do it. Itu yang dialami oleh Ayub. Seakan-akan Tuhan tahu bahwa ke depan umatnya akan mengalami momen-momen uncertainty. Seakan-akan Tuhan tahu ke depan umatnya akan mengalami momen-momen di mana saya nggak tahu kenapa Tuhan. Kok Tuhan giniin aku sih? Kok Tuhan buat ini sih? Kalau Tuhan sayang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Dengan semua kelebayan kita. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita gali lebih dalam lagi. Setelah lebih siap lagi diberkati, amin. Bapak Ibu mari kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bapak Ibu ini adalah pencobaan depresi, trauma mental dan rohani yang dalam. Ada banyak anak orang Kristen mundur di momen ini. Karena dia pikir ikut Tuhan gak ada perbedaan. Ada banyak anak Tuhan mundur di momen ini. Ada banyak pengusaha mundur di momen ini karena dipikir doa udah bikin mesbah Pak di kantor saya Pak. Tapi gak naik-naik tuh penjualan Pak. Pak aduh Pak udah tiap hari doa Pak. Tapi gak ada perubahan Pak, susah terus. Kayaknya saya yang terlalu semangat sih saudara ya. Mari kita akan melihat lebih dalam lagi. Hari ini yang diserang oleh iblis adalah jiwa Ayub sendiri. Batinnya diserang, hatinya diserang, pikirannya terserang. Ini adalah sebuah direct attack kepada jiwanya Ayub. Amsal 18:14 mengatakan demikian. Ini perkataan Ayub. Bapak Ibu, semangat seorang manusia dapat menopangnya dalam sakit penyakit. Tapi siapa yang dapat menanggung semangat yang hancur? Mari kita melihat di pasal ketiga. Pasal 1 kita sudah bahas. Pasal kedua kita sudah bahas. Jangan munculkan dahulu. Biar saya yang munculkan nanti. Di pasal Ayub 3 ada 3 pertanyaan yang Ayub tanyakan sama Tuhan. Pasal Ayub 3 ayat 1 sampai 10. Ayub bertanya kepada Allah, mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku dilahirkan? Ayub 3 sampai 10. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya, mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan melindunginya. Gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, kata Ayub. Tidak ada terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari. Oleh mereka yang pandai membangkitkan Leviathan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia apa? Ayat yang ke-10, saudara bisa bantu saya. 3, 2 ya. Karena dan tidak disembunyikannya apa? Jadi di kitab Ayub 3 ayat 1 sampai 10. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub seakan-akan memohon kepada Allah bahwa Ayub percaya bahwa tanggal lahirnya harus dihapus dari kalender. Seakan-akan Ayub sedang ngomong sama Tuhan. Kita dapat mengerti karena Ayub hancurnya luar biasa. Betul apa tidak? Harta diambil, istri mengutuki, anak mati, badannya penuh dengan apa? Borok. Kalau gatal, dia pecahin beling, dia garuk. Kita ngerti betul? Kita memahami apa yang Ayub alami. Seakan-akan Ayub mau ngomong gini sama Tuhan. Seakan-akan Ayub mulai percaya bahwa satu-satunya solusi atas penderitaannya adalah andai saja dia tidak pernah dilahirkan. Andai saja saya nggak pernah dilahirkan.
Ini perkataan orang apa Bapak Ibu? Orang apa? Depresi. Memang Bapak Ibu, pada titik ini Ayub telah kehilangan perspektif yang benar tentang Allah. Ayub bereaksi berlebihan. Ayub membuat pernyataan yang ekstrim. Ayub mengambil kesimpulan yang salah. Ia kehilangan penilaian yang sehat. Memang begitu cara kerja depresi, betul tidak? Betul gak saudara? Cara kerja depresi mempengaruhi cara seseorang memandang hidup. Depresi memberi persepsi yang bengkok tentang kenyataan. Depresi memberikan gambaran yang salah tentang siapa Allah. Ketika orang percaya mulai putus asa, apapun penyebabnya, terutama in the long term, terutama dalam momen yang panjang, maka mereka akan kehilangan perspektif yang benar tentang hidup. Dan biasanya akan menarik kesimpulan yang keliru atau berlebihan. Kalau seseorang berada di dalam malam-malam yang gelap bagi jiwanya in the long term, dalam waktu yang lama, maka orang itu akan memiliki perspektif yang berbeda, akan memandang Allah dengan keliru, akan memandang kenyataan dengan keliru, akan memandang berkat Allah dengan keliru, karena dia berada di momen yang cukup lama dikecewakan, disakiti, dipahitin, di-abuse, karena dia berada di momen yang lama. Makanya pandangannya sama Tuhan bengkok, pandangannya sama manusia bengkok, seluruhnya bengkok. Makanya pesan saya, kalau kamu berada di kantor yang toksik, relationship yang toksik, gereja yang toksik, buru-buru tinggalin. Karena kalau kamu berada in the long term, di abuse, diomongin, disikat, dijelekin, difitnah, pelan tapi pasti kamu mulai. Ada banyak jemaat yang kita udah khotbah cuma gini dong deh. Kalau kita ngelucu cuma gini dong deh. Itu masih gak terlalu depresi. Yang lebih ngeri kita gak ngelucu, dia ketawa. Itu udah kena tuh otak itu. Hehehe gitu. Tiba-tiba algoritma TikTok kita suka yang sadis-sadis. Tiba-tiba algoritma TikTok kita suka pembunuhan. Tiba-tiba kita mulai tertarik kasus-kasus pembunuhan yang gak jelas. Tiba-tiba kita mulai lihat pisau dan seterusnya. Tanpa sadar in the long term kita diubah oleh keadaan jadi bengis. Jadi jahat. Kalau pendeta ngomong soal Tuhan akan angkat, Allah angkat karung kali ah. Halo? Dari diam saudara. Rasanya khotbah ini relatable sama hidup kita. Saya nggak tahu siapa yang menyakitimu. Saya nggak tahu, mungkin kamu tanpa sadar kamu sudah bangun yang namanya fortress, benteng. Benteng itu yang kalau firman mau masuk, alah omong kosong lah. Alah nggak mungkin lah. Enso. Mari kita lihat lagi lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ayub mau berpikirkan bahwa buat apa saya harus hidup. Mari kita lihat bagian kedua Ayub 3 ayat 11 sampai dengan ke-9. Yang pertama Ayub bertanya, mengapa aku harus dilahirkan? Yang kedua Ayub bertanya, mengapa aku tidak mati saja? Bapak Ibu, Ayub 11 mengatakan demikian. Saudara 11 dan 12 tolong baca sama-sama. 3, 2, iya. Ayat yang ke-12, mengapa? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayub mulai percaya yang pertama bahwa dia tidak perlu lahir. Yang kedua Ayub mulai percaya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub berpikir, why? Kenapa saya nggak mati aja? Ayub mulai berpikir bahwa kematian adalah hal yang lebih baik dari penderitaan yang dia alami. Ayub mulai berpikir jalan keluar dari masalah yang dia hadapi adalah suicidal, bunuh diri. Ayub mulai berpikir lebih baik mati daripada menjalankan hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Ayub mulai percaya bahwa kematian adalah hal yang lebih baik
dari kehidupan yang Ayub jalani. Ayub mulai percaya bahwa dia berpikir kematian akan menyelesaikan masalah. Selama saya khotbah kemana-mana, selalu pertanyaan yang ditanyakan sama anak muda sama saya begini. Pak Pendeta, kalau orang Kristen bunuh diri, masuk mana ya? Suatu hari di ibadah retret anak muda, ada seorang perempuan maju ke depan dengan muka yang datar, respon yang datar seperti saudara. Dia menunggu dengan sabar di belakang, dan pengerja mengarahkan dia ke pendeta yang lain. Dia menunggu di line-nya saya. Ketika saya selesai, dia maju ke depan. Saya tanya, "Dek, mau doain apa?" Dia nggak ngomong panjang lebar, dia cuma tarik. Tangannya Bapak Ibu penuh dengan ada tulisan, "Pinjem dulu 100. Ini cuman khotbah, jangan lo yang depresi. Muka lo kayak depresi soalnya. Coba nengok kiri kanan saudara, lihat. Coba nengok muka. Bilang. Muka lo kayaknya depresi deh, bilang. Tangannya Bapak Ibu, tangannya penuh dengan sayatan. Self harm. Bahkan yang lebih ngeri lagi dia bilang gini, "Pak, saya tuh happy lihat darah." Dia kalau udah berdarah baru tenang, baru bisa tidur. Depresi. Bayangin kalau saya ngomong gini sama dia, "Kamu sih kurang doa." Yang ada disayat gue. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Ulang. Kurang doa gue, ini gue sayat ya lo ya. Betul gak? Enggak, mari jujur deh. Banyak pendeta tidak terdidik dengan baik soal ini. Tidak berempati. Suatu hari saya mendampingi menghadiri sebuah pemakaman. Saya akan jawab pertanyaan saudara, orang Kristen kalau bunuh diri masuk mana? Mungkin jawaban saya akan viral di TikTok. Mungkin saudara gak cocok sama jawaban saya, tapi saya bertanggung jawab. Di hadapan Allah, saya bertanggung jawabkan jawaban saya. Dan saya gak main asal ngecap. Saudara mau tahu orang Kristen kalau mati bunuh diri masuk mana? Saudara mau tahu? Ini saya membahayakan diri saya buat saudara loh. Mau tahu gak? Jawaban saya gak tahu. Dulu saya bilang dengan tegas, neraka dulu. Sekarang saya tetap ke arah situ. Tetapi saya sedikit mulai bergeser. Kenapa? Karena kalau ada orang Kristen yang taat, takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan. Suatu hari hal besar ngantem dia. Misalnya orang tuanya meninggal. Terus tiba-tiba dia nyetir karena emosi, sedih. Terus ketabrak dan mati. Rasanya enggak sesimpel itu deh jawabannya. Karena saya tahu bahwa kekristenan, keselamatan berdasarkan relasi, bukan prestasi. Bukan berarti habis ini bunuh diri, enggak gitu. Saya tebalkan perkataan saya, bunuh diri adalah tindakan pengecut. Tindakan pengecut. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah yang sementara dengan jalan keluar yang permanen. Tapi saya berempati sama saudara yang mau bunuh diri. Itu maksud saya, that's my goal. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada keluarga yang anaknya bunuh diri, dan ada penatua gereja yang bilang gini, "Aduh kasihan ya, nanti di surga gak ketemu anaknya karena anaknya mati bunuh diri." Saya rasanya pengen saya bilang, "Lu gak punya hati ya? Memang lu panitia surga?" Bapak Ibu, mari kita jangan hanya hebat mengutip-ngutip ayat firman Allah. Mari kita jangan hanya hebat mengutip benar atau salah. Kekristenan more beyond that.
Gereja harus berempati, tidak membenarkan. Gereja harus hadir, tidak membenarkan. Gereja harus menjawab, tidak membenarkan. Gereja harus punya empati, tidak membenarkan. Saya lebih memilih dianggap kontroversial di luar sana, tetapi mereka yang bunuh diri datang cari saya. Karena bagi saya lebih penting menyelamatkan mereka daripada benar di mata orang. Amin. You get what you see. This is my standing point. Ini pendapat saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara punya keinginan untuk suicidal, get some help. Cari pertolongan. Cari pertolongan. Cari pertolongan. Ada beberapa yang pendeta bisa lakukan dalam doa. Tapi ada beberapa hal yang pendeta akan bilang gini, cari psikiater deh. Kita udah doain. Kamu ngomong sama psikiater. Tapi kami doa dari belakang. Belakang mana? Ya belakang rumah lah. Bu, kalau anakmu depresi, jangan langsung diinjak, Bu. Dia yang bilang ini gak punya iman kamu. Kamu sih gak pernah gereja. Makin gak datang dia, Bu. Mama saya pernah ngomong gini, kalau kamu pergi ke rumah duka, jangan banyak ngomong. Kasihan loh. Orang udah rumah duka, terus kita datang. Yang kuat ya, yang kuat ya. Orang lagi datang, kenapa mati? Gimana ceritanya? 1000 orang sama kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati. Lama-lama lu yang mati katanya gitu. Oh, saya pernah kalau pergi ke rumah duka, datang, munculin dirimu, dan diem. Karena kadang-kadang orang kalau lagi depresi, lagi duka, gak butuh dikotbahin. Butuh diapain? Didampingin. Amin. Butuh diapain Bapak Ibu? Didampingin. Ditemenin. Bapak Ibu kalau punya keinginan bunuh diri, get some help. Cari pertolongan. Saya sebenarnya punya jawaban. Tapi saya gak mau ngomong sama saudara jawaban saya apa. Tapi yang saya tahu Tuhan saya penuh kasih. Kalau saudara berat bebanmu, berat bebanku meninggalkanmu. Kamu depresi berat. Cari Tuhan, cari pendeta, konseling, cari pertolongan. Suatu hari sambil saya undang pemain depresi. Suatu hari anak pertama saya lahir dan kami tinggal di sebuah klaster. Klasternya waktu itu pengembangnya belum bikin pagernya di depan. Memang ada nakal tuh pengembang waktu itu. Belum ada pagernya dan di klaster yang besar itu baru kami pertama. Saya pelayanan, istri saya jaga anak di rumah. Kami belum ada pembantu waktu itu. Jadi saya datang pulang, habis pulang pelayanan malam-malam. Saya naik ke lantai atas, lantai 120. Kebetulan rumah kami lantainya 2000 saudara. Saya naik ke lantai 2. Saya lihat istri saya di samping baby crib. Di samping lagi gini nih. Jambakin rambutnya. Saya kira suster ngesot. Saya hampir gini. Dalam nama Yesus. Ternyata istri saya. Saya tanya, baby what's going on? Kenapa? Dia nangis. Menurut dokter dia kena baby blues. Saudara cari pendeta yang ngomong apa adanya sama saudara. Cari. Saya selalu bilang, saya tekankan sama jemaat yang mau digembalakan sama gereja ini. Semua yang di mimbar sama kayak kamu manusia. Saya selalu bilang dalam khotbah saya orang berdosa yang ditolong Tuhan. Jadi saya selalu ngarahkan saudara sama Tuhan bukan sama saya. Karena kadang-kadang kalau kita anggap pendeta superhero, superhuman, itulah yang membuat pendeta jadi depresi. Survei di Amerika, top 5 pekerjaan yang bikin orang depresi nomor 3 pendeta.
Karena pendeta nggak punya license untuk kelihatan lemah. Saya kadang-kadang pengen kayak jemaat yang kalau sedih tulis di sosial media, lagi sedih nih. Coba kalau saya tulis lagi sedih nih, dihakimin saya. Suatu hari saya pernah ngopi ke Bogor, ngopi sama istri, sama anak, ngopi pakai jeans, robek cuma di lutut. Robek di lutut, pakai kaos, pakai topi. Lagi antri beli kopi, datang muncul ibu-ibu. Pendeta, jemaat. Ini benar ya, tanya istri saya. Dia lihat saya ngomong begini, loh kok Pak Pendeta pakai celana robek-robek? Saya bilang, gue mau ngopi, bukan khotbah. Masa gue pakai jas? Shalom. Enggak, maksud saya gini, tempatkan pendeta. Kalau lagi minggu, ya udahlah. Tapi kalau lagi ngopi, lu jangan atur-atur jeans gue. Kecuali gue gak pakai baju, lo marah deh tuh. Anak saya Genesaret dapat nilai 100 di sekolah Kristen. Satu sekolah tahu bapaknya pendeta. Nilai 100 matematika. Saudara mau tahu apa jawaban orang-orang? Oh wajar anak pendeta. Terus dapat 75 Mandarin. Kok 75 anak pendeta? Gue bilang urus anak masing-masing. Gak usah kita ributin anak orang-orang. Enggak. Kenapa banyak anak pendeta jadi broken, hancur? Karena gereja menuntut anak kayak papanya. Papanya. Anaknya. Saya minta tolong sama saudara. Saya gak paksa Genesaret dan Yohanes jadi penerus saya. Gak paksa. Saya saya berharap dia jadi pendeta. Tapi kalau petnya dia jadi YouTuber kayak. Dia sekarang lagi suka lari gini. Ya udah. Kenapa banyak anak pendeta pahit sama gereja? Karena asal ketemu sama anak bilangin, masa anak pendeta gitu? Masa anak pendeta gitu? Lu ngomong sama gue sini, masa jemaat gitu? Berapa bulan yang lalu sebelum istri saya dilantik jadi pendeta oleh Sinode GBI. Dia ngomong gini sama saya. Beb, jangan paksa aku jadi pendeta yang orang-orang mau. Sebenarnya maksudnya gimana? Aku masih suka Blackpink. Aku masih suka BTS. Aku masih suka Netflix. Jangan berharap sosial media aku semuanya ayat. Dan tolong, aku masih suka ketawa-ketawa sama teman-teman. Saya bilang selama ada alasan buat ketawa silakan. Loh tiba-tiba dia ketawa sendiri. Wah udah tanda-tanda nih. Ya. Ada pengerja yang datang, Pak Pendeta saya tatoan. Boleh pelayanan gak? Jangan tambah lagi tatonya ya. Tapi lalu-lalu. Buat apa badannya bersih, hatinya kotor. Tapi saya tetap, Pak Pendeta orang Kristen boleh tato apa enggak? Kalau belum mendingan jangan. Saya memegang kalau belum jangan. Tapi kalau udah, masa disusahin sih? Setrika. Sakit, dosa. Tidak kuat, enggak. Kalau belum jangan tato. Karena kenapa? Tato sekarang keren. Kamu pasang Che Guevara. Kamu nanti gede gemuk. 100 kilo. Che Guevara kan ngembang. Jadi Benyamin Sueb. Adik-adik muda kalau kamu belum tato, saya sebagai pendeta saya cukup old fashion ini. Jangan tato. Kita bilang segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi akan berguna. Pasti akan, itu kan Tuhan lihat hati. Iya, tapi nanti kalau kamu ngelamar kerja, ada tato susah. Tapi kalau yang udah punya tato gak apa-apa, jangan takut. Jangan bilang, aku tidak diterima. Lo lebay. Selama tato lo bukan tulisan Yesus bukan Tuhan, itu kurang ajar. Ya. Saya selalu bilang sama saudara. Saya bilang sama istri saya, yang penting kamu tahu kamu pendeta. Ya tahulah, aku harus jaga. Dia kalau syuting bapak ibu, kalau dia pakai baju desainer, selalu fotoin ke saya.
Sayang gimana nih belakangnya bolong. Saya bilang sundar bolong jangan sayang. Sayang ini gimana sayang belahannya ke bawah. Jangan terlalu ke bawah sayang, naikkan dikit. Oh ya udah, sayang ini boleh gini. Bagi saya selama jadi berkat. Tapi masa gara-gara dia upload Blackpink in your area. Kemarin dia kerjain saya tuh. Sayang aku mau nonton Blackpink gak mau di Indonesia. Kenapa? Takut ketemu jemaat. Nanti kalau nyanyi-nyanyi dia bilang kok pendeta nyanyi-nyanyi. Ya udah deh, pergi kemana? Di Bangkok. Setelah saya selidiki ternyata saya ditipu dia. Memang dia mau ke Bangkok aja itu. Tapi you get what? Saudara bisa nangkap maksud saya? Saudara bisa nangkap maksud saya kan? Biarkan anakmu berkreativitas selama gak melanggar firman. Biarin dia nikmatin hidupnya selama tidak melanggar firman. Jangan apa-apa setan. Main PS, horo-horo PS nih. Horo setan, no. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bukan saya mau dipanggil Tuhan tapi. Yang ketiga, Ayub 3 ayat yang ke-20 dan 26. Ayub berkata, mengapa aku masih hidup? Yang pertama Ayub berkata, mengapa aku dilahirkan? Yang kedua Ayub berkata, mengapa aku tidak mati saja? Yang ketiga Ayub berkata, mengapa aku masih. Ayub 3 ayat yang ke-20, mengapa terang diberikan kepada mereka yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejar lebih daripada menggali harta, yang bersukaria dalam sorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ini ciri orang depresi. Mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku tidak mati saja? Dan mengapa aku masih hidup? Pernahkah engkau terlintas untuk bunuh diri? Pernahkah engkau terlintas buat apa saya hidup? Kalau kamu pernah, gak usah angkat tangan biar orang gak usah tahu. Tapi kalau kamu pernah terlintas, Alkitab memberikan contoh Ayub. Amin. Alkitab memberikan contoh siapa? Ayub. Bapak Ibu, saya masuk dalam inti khotbah saya bagian terakhir. Bagaimana cara orang Kristen menghadapi depresi? Ini inti khotbah saya. Bagaimana kita menghadapi depresi berdasarkan Alkitab. Ayub 7 ayat yang ke-11. Ayub 7 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika menghadapi depresi, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Honestly faith. Ayub gak tahan-tahan apa yang ada di hatinya. Ayub gak kurang-kurangin apa yang dia alamin. Ayub ngomong apa adanya. Tuhan tidak mencari orang kuat. Tuhan meminta orang jujur. Amin. Sama-sama bilang sama saya, bukan kuat yang dicari. Sama-sama bilang sama saya, yang jujur yang dicari. Kalau kamu punya leader, mentor, ngomong sama mentormu, bilang saya gak kuat. Di gereja ini ada beberapa pengerja yang ngaku secara terbuka sama saya dan istri saya bahwa dia kena mental illness. Di gereja ada banyak orang di tempat ini yang bilang sama saya, Pak Pendeta, should I continue the medicine, pengobatannya, apa stop? Bahkan di tempat ini Bapak Ibu ada orang yang psikiaternya ngomong sama saya. Psikiaternya ceritain sama saya. Seorang jemaat di tempat ini. Yang bilang begini, Pak ini jemaat Bapak begini. Punya tendensi bunuh diri Pak. Jemaat Bapak punya gambar diri yang hancur Pak. Begini. Tolong bilangin dia Pak, saat ini dia belum bisa berhenti Pak. Dia harus terus melanjutin Pak. Dan seterusnya. Jujur. Ayub jujur. Makanya di Alkitab ada kitab ratapan. Betul tidak? Kitab keluhan tidak ada. Tapi
Karena Tuhan mau kamu meratap sama Tuhan. Kalau sakit bilang, kalau nggak kuat bilang, kalau sakit hati bilang, sakit hati. Come as you are. Jujur. Yang kedua, Bapak Ibu, cari komunitas, jangan hidup sendiri. Cari komunitas, jangan hidup sendiri. Orang yang depresi perlu punya teman. Perlu punya apa? Dan temannya harus dalam Tuhan, katakan amin. Karena kalau nggak dalam Tuhan, nanti bisa bunuh diri bareng. Bapak Ibu, di gereja ini ada yang namanya teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Kurang lebih anggotanya sudah 3.000 Bapak Ibu. Teman seperjalanan. Kalau saudara belum berjemaat, kalau saudara belum memiliki gereja tetap, sebagai gembala dari gereja ini, izinkan saya mengundang saudara bergabung dengan teman seperjalanan. Tapi kalau saudara sudah berjemaat, kembalilah ke gerejamu. Teman seperjalanan Bapak Ibu. Ngapain di sana? Ngumpul. Ngapain? Saling ngobrol. Ngapain? Saling doa. Apa bedanya sama hari Minggu? Hari Minggu ibadah satu arah. Saya ngomong, saudara diem. Selesai saya turun dari mimbar. Bapak Ibu, lebih gampang khotbah di depan ribuan orang daripada menggembalakan satu orang. Karena khotbah di depan ribuan orang, saya khotbah, saya turun, selesai, beres perkara. Tapi kalau saya menggembalakan satu orang, ada apa-apa dia cari saya. Makanya gampang khotbah. Tapi kalau orang minta, Pak Pendeta boleh nggak saya digembalakan sama Pak Pendeta? Artinya apa? Saya buka hati saya buka nomor telepon saya kasih waktu saya. Betul tidak? Kalau cuma khotbah, one way. Jesus. You're the only one. One way. Lanjut. Yang ketiga, pertimbangkan pertolongan profesional. Allah memberikan anugerah melalui konselor, psikolog, psikiater. God adalah source of healing. Pusat dari kesembuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir kesukaan saya. Ingat bahwa depresi bukan akhir dari cerita. Sama-sama bilang sama saya, ini belum berakhir. Di Ayub bab 3 adalah bab tergelap bagi Ayub. Tetapi di Ayub bab 42 adalah bab kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, ada Ayub 42. Mungkin hari ini saudara sedang berada di Ayub bab 3. Berat. Susah. Tapi kalau kamu gak nyerah. Ayub 42. Allah pulihkan. Allah kembalikan 2 kali lipat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah pulihkan. Kurang semangat, Allah pulihkan. Sama-sama bilang sama saya, Allah lipat gandakan. Sekali lagi, Allah pulihkan. Allah lipat gandakan. Bilang kiri kanan saudara, Allah pulihkan bos. Bilang sama yang baru ngomong, Allah lipat gandakan. Saya jujur sama saudara, karena saudara jemaat yang dipercayakan untuk saya gembalakan. Sampai hari ini saya masih menunggu Tuhan. Apa maksud Tuhan 2 tahun yang lalu itu? Saya masih bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya dipermalukan sedemikian ngeri. Saya klaim janji Tuhan. Dia pulihkan. Dia akan lipat gandakan. Amin saudara. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku akan. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Karena Allah telah berfirman, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang sedang mengalami depresi, saudara yang butuh dilayani, bisa hubungi gereja. Saudara yang ingin bunuh diri, Bapak Ibu kalau gereja saudara perlukan bisa hubungi gereja. Saudara yang hari ini suka menyakiti diri sendiri, self harm. Kalau saudara pengen mencari pertolongan profesional, go ahead. Tapi pesan saya, libatkan Tuhan.
Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love with you.